Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dewantara dan teman saya Erwina Berliana Febrianti, kemudian Vindi Aliftianti, yang terakhir Sandra Nurmai Suara Putri. Di sini kelompok kami akan menerangkan materi tentang zakat. Materi pertama yaitu pengertian dalil zakat yang akan saya sampaikan sendiri. Yang pertama adalah definisi atau pengertian zakat dan syarat-syaratnya. Ya, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Terus syarat wajib zakat itu ada 6 hal. 2 hal untuk orangnya atau untuk manusia dan 4 hal untuk hartanya. Yang 2 hal tersebut adalah Islam, merdeka. Kemudian untuk syarat hartanya adalah harta itu dimiliki secara sempurna, kemudian mencapai nisab atau jumlah minimalnya dan haul yaitu waktu setahunnya. Kemudian ada 5 hal yang diwajibkan untuk dizakati. Pertama adalah binatang ternak, kemudian ada zakat individu atau zakat fitrah, kemudian ada tanaman seperti tanaman perkebunan dan pertanian. Keempat ada buah-buahan dan yang kelima adalah penghasilan atau barang dagang. Oke, next. Kemudian adalah hukum zakat. Kita semua tahu ya, hukum zakat adalah wajib. Itu bisa dilihat di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar roki'in. Dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Di situ bisa dilihat dari kata wa atuz zakata, wa atu itu mempunyai makna fi'il amar. Ketika ada fi'il amar di Al-Quran, maka perintah itu menjadi hukum wajib karena itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, next. Materi selanjutnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ayat ini tuh bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 60 yang berbunyi innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alayha wal mu'alafi qulubuhum wa fir raqibi wal ghamiri wa fi sabilillahi wa ibnis sabili farido minallahi wallahu alimun hakim. Ya, dari ayat tersebut itu mempunyai makna, yaitu siapa saja orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang-orang fakir, kemudian orang-orang miskin, terus pengurus zakat atau bisa disebut amil dan para mu'alaf, kemudian orang-orang yang ingin merdeka atau budak yang ingin merdeka, kemudian orang-orang yang punya hutang, dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Yang terakhir yaitu untuk orang-orang yang sedang melakukan perjalanan atau dalam perjalanan itu berhak untuk menerima zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra Nurmai Suara Putri, NIM 190810102078. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari saudara Fajar. Saya akan membahas materi tentang zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang harus ditunaikan bagi seorang muzaki yang telah memiliki kemampuan untuk menunaikannya. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang harus dikeluarkan setahun sekali, yaitu saat bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Pada prinsipnya, zakat fitrah haruslah dikeluarkan sebelum sholat Idul Fitri dilangsungkan. Hal tersebut yang menjadi pembeda zakat fitrah dengan zakat lainnya. Zakat fitrah berarti mencucikan harta, karena dalam setiap harta manusia ada sebagian hak orang lain. Oleh karenanya, tidak ada suatu alasan pun bagi seorang hamba Allah yang beriman untuk tidak menunaikan zakat fitrah, karena telah diwajibkan bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, orang yang merdeka atau budak, anak kecil atau orang dewasa. Ini perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Hukum zakat fitrah. Zakat fitrah hukumnya wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan sebesar 1 sa' yang nilainya sama dengan 2, kg beras, gandum,
kurma, sagu, dan sebagainya, atau 3,5 liter beras yang disesuaikan dengan konsumsi perorangan sehari-hari. Ketentuan ini didasarkan pada hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasai dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah telah mewajibkan membayar zakat fitrah 1 sak kurma atau 1 sak gandum kepada hamba sahaya, orang yang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, dan orang dewasa dari kaum muslim. Sedangkan tata cara membayar zakat fitrah sendiri yaitu disalurkan melalui lembaga amil zakat terpercaya di Indonesia. Zakat fitrah dapat dikeluarkan sebelum waktu sholat Idul Fitri di hari-hari terakhir bulan suci Ramadan. Itulah dasar pokok yang membedakan zakat fitrah dengan sedekah-sedekah lainnya. Sebagaimana tercantum pada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, barang siapa yang menunaikan zakat fitri sebelum sholat id, maka zakatnya diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat id, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah. Selanjutnya dalam menunaikan zakat fitrah diawali dengan membaca niat sebagai berikut. Nawaitu an ukhrijal zakatal fitri anna wa an jami'i mayal zamuni nafqutuhun syirang farzoliyahi ta'ala. Saya niat mengeluarkan zakat di atas diri saya dan atas sekalian yang saya wajibkan memberi nafkah pada mereka secara syariat fardu karena Allah Ta'ala. Itulah yang bisa saya sampaikan tentang materi zakat fitrah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi 3 yaitu pengertian zakat mal. Zakat mal yang dimaksud dalam perhitungan adalah zakat yang dikenakan atas uang, emas, surat berharga, dan aset yang disewakan, atau merupakan zakat yang berhubungan dengan harta yang dikeluarkan karena harta tersebut telah dimiliki penuh selama 1 tahun atau haul dan memenuhi standar nisabnya atau kadar minimum harta yang terkena zakat. Dalam terjemah Kifayah Ahyar, harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu ternak, perhiasan, emas dan perak, dan tanaman atau hasil tanaman, buah-buahan, dan perniagaan. Dan zakat emal harus sudah mencapai nisab atau batas minimum dan terbebas dari hutang serta kepemilikan telah mencapai 1 tahun atau haul. Nisab yang digunakan adalah sebesar 80 gram emas, semisal harga emas 938.000 per gram, maka 79.730 juta. Adapun cara penghitungan zakat mal sebagai berikut atau jumlah harga yang tersimpan selama 1 tahun. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwina Brilin Febrianti dengan NIM 1908 10 10 2095 yang akan melanjutkan presentasi dari saudari Vindi. Di sini saya akan membahas tentang zakat institusi. Zakat merupakan ibadah amaliyah dan ijtimaiyah, yakni ibadah sosial, kemasyarakatan, dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat manusia. Dalam KBBI sendiri, institusi artinya adalah lembaga. Perusahaan wajib mengeluarkan zakat karena keberadaan perusahaan adalah sebagai badan hukum atau yang dianggap orang. Oleh karena itu, di antara individu itu kemudian timbul transaksi meminjam, menjual, berhubungan dengan pihak luar, dan juga menjalin kerjasama. Segala kewajiban dan hasil akhirnya pun dinikmati secara bersama-sama, termasuknya di dalamnya ada kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk zakat. Para ulama peserta muktamar internasional menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan, karena dipandang dan aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah berpijak pada kegiatan trading atau perdagangan. Oleh karena itu, nisabnya adalah sama dengan nisab zakat perdagangan, yaitu 85 gram emas. Akhirnya, BAZ atau Badan Amil Zakat dan LAZ LAS atau Lembaga Amil Zakat juga ikut memperkokoh pelaksanaannya.
Dasar hukum zakat perusahaan. Perusahaan yang menghasilkan produk-produk tertentu jika dikaitkan dengan kewajiban zakat, maka produk yang dihasilkan harus halal dan dimiliki oleh orang-orang yang beragama Islam. Dasar hukum kewajiban zakat perusahaan ialah dalil yang bersifat umum sebagaimana terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah 267 dan Quran surat At-Taubah ayat 103 yang membahas tentang wahai orang-orang yang beriman, infaklanlah atau zakatkanlah sebagian dari hasil usaha-usahamu yang baik-baik. Jika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, bab 4 pasal 11 ayat 2 bagian B, dikemukakan bahwa di antara objek zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah perdagangan dan perusahaan. Muktamar Internasional pertama dengan zakat di Kuwait 29 Rajab 1404 Hijriah menyatakan kewajiban zakat sangat terkait dengan perusahaan. Perusahaan, menurut hasil muktamar, dikategorikan sebagai badan hukum yang dianggap orang karenanya perusahaan termasuk muzaki atau subjek zakat. Bahkan, di Indonesia sendiri sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mewajibkan zakat perusahaan. Di sini, cara menghitung zakat perusahaan adalah sebagai berikut. 2,5% dikali dalam kurung aset lancar dikurangi hutang jangka pendek. Ya, itu sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.